Remy adalah seekor tikus muda yang tinggal di atap sebuah rumah kayu milik seorang nenek di Paris. Ia tinggal bersama ayahnya Django dan saudaranya Emile serta puluhan saudara-saudaranya yang lain. Nenek pemilik rumah itu sangat menyukai acara masak-memasak di televisi yang dibawakan oleh seorang chef restoran terkenal bernama Auguste Gustav. Remy sangat menyukai Gustav dan selalu mengikuti acaranya di televisi. Dan dia menjadi sangat menyukai makanan resmi ala manusia dan menolak memakan sampah seperti layaknya tikus. Dia juga memiliki bakat untuk mengetahui kelezatan suatu masakan hanya berdasarkan penciumannya saja. Dalam hatinya, dia sangat ingin menjadi seorang chef yang berhasil seperti halnya Gustav. Tapi ayah Remy tak pernah mendukungnya. Dia selalu menyuruh Remy untuk menjauhi dapur dan membenci manusia. Suatu hari ia menemukan jamur berkualitas baik dan dia meminta tolong kepada Emile untuk membantunya menyembunyikan jamur itu. Di perjalanan, Emile heran dengan Remy yang berjalan layaknya manusia dengan dua kaki. Alasan Remy hanya simpel, dia hanya tidak mau tangannya kotor dan berulang kali mencuci tangan. Tanpa disengaja, Remy menemukan keju dan rosemary. Seketika itu juga ia ingin memasak perpaduan makanan spesial itu supaya lebih enak ketika dimakan. Melihat cerobong asap di rumah nenek, mereka langsung menuju ke sana. Sedang asyik memanggang, tiba-tiba, impresif. Tak kapok, Remy justru sangat senang karena berkat petir itu hasil masakannya jadi lebih enak. Supaya sempurna, dia membutuhkan kunyit yang akan diambil dari rumah nenek. Emile membantu mengawasi keadaan dan Remy mencari-cari kunyit itu berada. Dengan kemampuan membaca yang selama ini tak pernah keluarganya ketahui. Namun ketika Remy akhirnya mengetahui kalau Chef Gustav akhirnya meninggal dan acaranya di televisi tak bisa dilanjutkan lagi, Remy sangat sedih dan kecewa. Si nenek yang bangun dari tidurnya melihat ada tikus di depan wajahnya langsung mengambil senapan dan menembaki dua tikus itu. Emile yang bergelantung di lampu hampir saja terkena tembakan peluru, tapi untungnya peluru itu habis. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Remy menyuruh Emile untuk melompat ke arahnya, tapi Emile terlalu takut. Akhirnya Remy menyuruh Emile untuk mengayunkan lampu itu ke arahnya dan nanti Remy akan menarik Emile. Tapi yang terjadi adalah lampu itu membuat atap roboh dan... gelebisan sat. Semua keluarga tikus Remy jatuh bersamaan. Karena sama-sama takut, mereka semua pun lari keluar menuju kapal yang mereka buat dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketika semua kaumnya sudah naik ke kapal, Remy tertinggal dan dengan terpaksa Remy menggunakan buku yang ia ambil sebagai kapal. Tertinggal jauh, akhirnya Remy terpisah dan menuju tempat entah di mana itu. Remy tersesat dan sendirian, hingga dia bermain dengan imajinasinya sendiri. Ya, dia berbicara dengan gambar Gustav di buku tersebut. Gustav yang ada di pikirannya menyuruh Remy untuk tetap berjalan dan melihat ke depan, walaupun kamu sendirian. Dan Remy langsung mengikuti perintah itu. Imajinasi itu ternyata membawanya ke restoran Gustav, restoran paling bergengsi di Paris. Imajinasinya selalu berkata jika seorang koki tidak mencuri. Hingga muncullah moto hidup Remy, jika semua orang bisa memasak, ya termasuk untuk dirinya yang hanya seekor tikus. Dia meyakinkan dirinya agar terus memasak dan tak akan pernah mencuri. Ketika mengintip ke dapur restoran itu, ia melihat Linguini. Dia adalah anak dari mantan kekasih Gustav. Dia diterima di restoran itu sebagai petugas bersih-bersih baru. Hantu Gustav yang melihat Remy senang karena akhirnya dia tiba di restoran itu dan langsung menanyai Remy, seberapa tahu Remy tentang restoran Gustav. Dia pun langsung memberitahu ketua baru restoran tersebut, lalu staf-staf yang lain pun dengan mudah ia sebutkan dengan benar. Ketika dia menyebutkan Linguini hanya seorang petugas bersih-bersih yang tak bisa memasak, Gustav langsung menentang dan mengingatkan kalau semua orang itu bisa memasak. Seketika itu juga Remy hanya diam dan kaget ketika melihat Linguini sedang memasukkan bumbu secara acak ke dalam adonan sup di panci. Remy sangat kesal melihat hal itu. Dia meminta Gustav untuk bertindak, tapi Remy lupa jika Gustav hanya bagian dari imajinasinya saja. Terlalu kesal, ia sampai tak sengaja terjatuh ke meja dapur. Karena takut ketahuan, Remy berusaha untuk kabur, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hampir saja dia terpanggang.
Tapi bukannya berusaha untuk mencari jalan keluar lagi, Remy justru berusaha meracik bumbu lain untuk memberikan rasa dan aroma yang sedap pada adonan sup itu. Gustave juga semakin memberikan kepercayaan diri kepada Remy supaya melanjutkan racikan masakannya. Dan ketika itulah Linguini melihatnya. Bertepatan pula dengan datangnya Skinner yang berteriak meminta sup untuk segera disajikan. Tak ingin tikus yang dilihatnya celaka, Linguini langsung menyembunyikannya di balik saringan. Skinner, ia seorang koki yang sombong dan berniat menggunakan nama besar Gustave untuk membuat sebuah jenis makanan baru versi siap saji. Ia sangat marah begitu mengetahui Linguini telah lancang memasukkan bumbu ke sup buatannya tanpa diminta. Sementara pesanan itu sudah harus segera diantar ke pelanggan. Tanpa diduga, pelanggan itu menyukai rasa supnya dan Skinner diminta untuk bertemu dengan pelanggan tersebut. Menunggu Skinner kembali, Colette mencoba sup itu dan iya, sup itu memang enak. Semua orang pun mengira jika Linguini lah yang berhasil meracik sup itu dengan sangat sempurna. Skinner menduga kalau hal itu adalah kebetulan belaka karena ia tak ingin kalau Linguini bisa memasak dan tetap akan memecatnya. Tapi Colette yang tak setuju dengan hal itu langsung angkat bicara. Skinner tak bisa memecat orang yang sudah membuat pelanggannya merasa senang. Dia juga menambahkan walau dia cuma petugas bersih-bersih, tapi semua orang itu bisa memasak. Tak bisa mengelak lagi, Skinner tetap berusaha mendesaknya untuk memberitahukan bumbu apa saja yang sudah dimasukkannya ke adonan itu. Lalu ia melihat kehadiran Remy. Skinner sangat marah karena tahu kalau petugas kesehatan melihat kehadiran tikus di dapurnya, restoran mereka akan ditutup paksa dengan alasan kesehatan. Maka ia menugaskan Linguini untuk membuang tikus itu ke sungai. Linguini tahu kalau Remy bukan tikus biasa. Karena ia melihatnya meracik bumbu yang dimasukkan ke sup enak itu tadi, dia lalu mengajak tikus itu bekerja sama karena keahlian memasaknya tidak akan berguna tanpa bantuan manusia. Remy pun setuju, maka mereka berdua tinggal di flat Linguini yang sempit. Tapi Remy berusaha untuk menikmati kehidupan barunya itu. Keesokan harinya, Linguini yang melihat Remy sudah tak ada lagi di tempat tidurnya langsung marah. Ditambah lemari esnya yang sudah berantakan. Dia terus marah dan menyesal telah mengizinkan seekor tikus untuk tinggal bersamanya. Tapi ketika melihat Remy sedang membuat sarapan untuknya, Linguini pun langsung diam. Di restoran, Colette membacakan berita tentang kesuksesan masakan Remy, dan para kritikus makanan itu mengatakan jika restoran Gustave telah menarik perhatian lagi. Mendengar kebahagiaan teman-temannya, Linguini mulai bingung. Bagaimana nanti dia menunjukkan kemahiran memasaknya yang sudah dikira mereka sangat luar biasa itu. Setelah keanehan yang dibuat Remy hingga membuat karyawan yang lain melihat Linguini aneh, tanpa disengaja Remy menemukan cara untuk bisa menggerakkan tubuh dan tangan Linguini dengan menarik rambutnya. Maka ia pun bersembunyi di balik topi koki tinggi Linguini dan menggerakkan tubuh serta tangannya sesuai keinginan Remy. Sampai di rumah, Remy dan Linguini langsung belajar menggunakan cara tersebut. Hingga keesokan harinya mereka berdua berhasil menyajikan masakan-masakan enak. Seorang koki wanita bernama Colette membantunya karena dia merasa kalau pria canggung itu memang memiliki bakat sebagai seorang koki, tanpa menyadari kalau Remy lah yang sebenarnya memiliki bakat koki. Hari itu, Skinner tanpa sengaja menyadari kalau ternyata Linguini adalah anak haram Gustave. Gustave sendiri bahkan tidak tahu kalau ia memiliki anak. Hal itu menjadikan Linguini sebagai ahli waris sah dari restoran itu dan menghancurkan impian Skinner. Dan Skinner langsung meminta pengacaranya untuk mengurusi hal tersebut. Scene berlanjut ketika pelayan sedang menanyakan tentang menu apa yang ingin pelanggan pesan. Karena bosan dengan menu yang itu-itu saja, pelanggan ingin masakan baru dari Linguini. Berbanding terbalik dengan resep yang akan Colette buat, Linguini langsung mengambil bahan-bahan yang ditentukan dengan penciuman Remy. Melihat Linguini yang memasak di luar resep Gustave, Colette terus mencegahnya, tapi Remy yang mengendalikan Linguini tidak mendengarkan dan terus memasak. Saat makanan hampir jadi dan tinggal diberi sup sesuai resep, Linguini menghalangi dan menuangkan resep buatan Remy. Lalu yang terjadi saat menu itu disajikan, pelanggan menyukainya. Hingga pesanan untuk menu yang dibuat Linguini membludak.
Tak suka Linguini mendapat apresiasi baik dari karyawan yang lain, Skinner jengkel dan tak sengaja melihat keberadaan tikus di topi Linguini. Tapi saat Skinner akan mempergoki keberadaan tikus itu, aksinya tak pernah berhasil. Skinner tak kehabisan cara untuk mengungkap siapa sosok di balik Linguini yang bisa memasak. Dia mengajaknya untuk minum hingga mabuk. Tapi Skinner gagal membuat Linguini untuk jujur akan tikus yang selama ini membantunya memasak. Berpindah dari Linguini, kita diperlihatkan Remy yang tak sengaja bertemu dengan saudaranya Emil. Tak tahan melihat Emil terus memakan sampah, dia nekat mencuri di gudang makanan. Gustav yang ada di imajinasinya mengingatkan untuk tidak mencuri, tapi Remy mengabaikannya. Remy menyuruh Emil untuk belajar memilih dan merasakan makanan, tapi tak berhasil. Menurut Emil, yang penting perut kenyang, karena sejatinya mereka hanya tikus. Sadar akan adiknya yang kini sudah kembali, Emil mengajaknya untuk bertemu dengan ayah mereka dan koloninya. Tak bisa menolak, Remy akhirnya ikut. Sampai di tempat baru koloninya berkumpul, Remy menolak untuk tinggal bersama mereka dan akan tetap pada pendiriannya untuk terus membuat sesuatu hal yang baru di dunia manusia. Ayahnya yang ingin merubah pendirian gila Remy mengajaknya ke suatu tempat. Di sana, Remy melihat banyak koloninya yang mati terkena perangkap yang dibuat manusia. Tapi tetap saja Remy kekeh dan akan malah bercita-cita ingin mengubah hukum alam yang sebenarnya. Keesokan harinya Remy kembali ke dapur dan mendapati Linguini tertidur di dekat pelan, karena dirinya yang disuruh membersihkan dapur oleh Skinner semalaman. Tak ingin melihat Linguini dimarahi oleh karyawan lain karena masih tidur, dia mengendalikan tubuh Linguini lagi dan memakaikannya kacamata. Hingga pernyataan mengejutkan pun didengar. Jika Colette ternyata mulai menyukainya. Tak ingin Colette membenci dirinya, Linguini juga mulai mengungkapkan rasa suka terhadapnya. Hingga rahasia tentang Remy hampir saja ia beritahukan kepada Colette. Namun Remy mencegahnya, dan yang terjadi adalah mantap, pagi-pagi udah cipokan. Di tempat lain ada Igo, seorang kritikus restoran yang sangat terkenal. Marah karena mendapat kabar tentang kemajuan restoran Gustav, ketakutan lain juga dirasakan oleh Skinner yang memperoleh info jika DNA Linguini dengan Gustav cocok. Greget karena rencananya akan gagal untuk menjadi ahli waris restoran itu, Skinner memberitahu tentang keberadaan tikus kepada pengacaranya, tapi pengacara itu tidak percaya. Setelah lama mengobrol, pengacara memutuskan untuk pergi ke lab karena dia menduga jika rambut yang dia ambil dari Linguini adalah rambut tikus. Seketika itu juga Skinner terdiam. Setelah mendapatkan vitamin di pagi hari, Colette dan Linguini semakin dekat, dan Linguini berusaha untuk melakukan semua resep yang diarahkan oleh Colette. Dan Remy pun merasa telah ditinggal. Hari berganti, Remy yang kembali ke dapur didatangi oleh Emil. Dia membawa serta temannya yang lain dan berniat ingin meminta makanan lagi. Dengan terpaksa, dia harus membuka pintu gudang makanan yang terkunci. Gustav imajinasinya terus menasihati agar Remy tak mencuri makanan, tapi Remy tak menghiraukan itu. Bukannya menemukan kunci, dia malah menemukan dokumen tentang Linguini, si pewaris sah restoran Gustav. Melihat Skinner yang tiba-tiba masuk ke kantor, Remy langsung membawa kabur dokumen itu untuk ditunjukkan kepada Linguini. Remy terus berlari menghindari kejaran Skinner sampai akhirnya dia pun berhasil. Saat Skinner kembali ke restoran, di sana sudah ada Linguini. Skinner tentu marah lalu menyuruhnya untuk pergi, tapi Colette menentangnya dengan justru menyuruh Skinner yang pergi karena pemilik resmi restoran Gustav adalah Linguini. Perubahan besar kini pun diterima Linguini dari keberadaannya yang sudah diterima oleh karyawan lain, rumah yang mewah, dan AWW Nobilis. Sampai suatu hari dia mengadakan konferensi pers tentang kesuksesannya. Tapi jawaban yang dia lontarkan kepada para wartawan membuat Remy kecewa. Lalu datanglah Igo, dia datang untuk membuktikan sendiri bagaimana istimewanya menu buatan koki baru restoran yang sudah pernah kolaps itu. Linguini mengajak serta Colette untuk membina restoran tersebut. Mereka direncanakan untuk menjamu Anton Igo. Hasil ulasan Igo akan diterbitkan di surat kabar dan nasib restoran yang sedang diulasnya itu akan sangat tergantung pada baik atau buruk ulasannya. Banyak restoran yang gulung tikar karena dia menuliskan kritikan yang sangat buruk. Tapi bagi restoran yang berhasil membuatnya kagum, ia akan memberikan pujian pada hasil ulasannya.
dan restoran itu akan menjadi sangat terkenal dan dibanjiri pengunjung. Demikianlah besarnya kekuatan pena Igo. Namun pada saat-saat genting itu, Linguini bertengkar dengan Remy, sehingga ia memutuskan tidak akan membantunya mempersiapkan hidangan untuk Igo, si kritikus restoran. Dan untuk membalas dendam, Remy mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menghabiskan stok makanan di gudang restoran. Ketika Linguini mengetahui hal ini, ia menjadi sangat marah dan mengusir si tikus beserta rombongannya. Ketika sedang bersedih, saat itulah Skinner mengambil kesempatan dengan menangkap Remy. Ia berniat menggunakan kemampuan tikus itu untuk keuntungannya sendiri. Untunglah Diego dan Emil berhasil mengeluarkannya dari perangkap itu. Dengan gagah berani dia memunculkan diri di dapur dan menawarkan perdamaian kepada Linguini. Saat itu mereka semua sedang bingung karena pengunjung sudah ramai dan Anton Igo sudah duduk manis di mejanya serta mengintimidasi pelayan agar segera menyajikan makanan yang terbaik untuknya. Linguini yang memang tidak memiliki bakat memasak menjadi sangat kalang kabut karena ketiadaan si tikus koki. Maka ketika ia muncul dan hampir saja menjadi korban pemukulan seluruh staf koki, ia menyelamatkannya dengan terbuka mengatakan kalau Remy lah yang selama ini menjadi koki penyedia hidangan-hidangan enak itu. Sementara dia sendiri sama sekali tidak memiliki bakat memasak. Lalu dia meminta kesediaan para koki itu untuk bekerja sama dengan si tikus. Tapi para koki sangat marah sehingga mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Linguini dalam kebingungan. Termasuk juga College. Linguini menyadari kalau hidupnya sudah hancur. Ada puluhan pelanggan yang sedang menunggu di restoran, termasuk si kritikus kejam Igo. Dan dia hanya seorang diri tanpa ada yang membantunya menyiapkan hidangan. Dia lalu membuang topinya dan memilih mengurung diri di dalam kantor, sambil menunggu nasi buruk datang menjemputnya. Diego sangat terharu melihat keberanian Linguini yang menyatakan anaknya sebagai koki yang berbakat. Dan ia juga kagum melihat keberanian Remy untuk mewujudkan cita-citanya. Maka ia kemudian mengarahkan seluruh anggota tikus bawahannya untuk membantu Remy menyiapkan hidangan di dapur restoran. Seluruh tikus god itu kemudian bekerja sama untuk memasak hidangan dalam jumlah yang besar. Linguini yang melihat hal ini jadi kembali bersemangat. Dia mengambil tugas menjadi pelayan restoran dan mengenakan sepatu roda agar bisa bergerak cepat mengantarkan makanan ke semua meja. Pada saat itulah College kembali karena berubah pikiran. Dia sangat terkejut melihat puluhan tikus god memanjat meja dapur untuk memasak dan ia sangat mual karena geleh. Tapi Linguini memperkenalkannya dengan Remy. Akhirnya College melihat kemampuan si tikus memasak dan menyajikannya dengan sangat menarik. Lalu ia pun bersedia bekerja sama. Remy memutuskan untuk menghidangkan ratatouille sebagai hidangan utama si kritikus Igo. Itu adalah keputusan yang sangat berani karena ratatouille adalah resep yang sangat sederhana. Tanpa diduga, Igo sangat menyukai rasa ratatouille buatan Remy. Ia teringat pada masakan ibunya ketika masih kecil dulu dan ia memberikan pujian yang sangat tinggi untuk masakan itu. Bahkan Skinner yang secara sembunyi-sembunyi juga memesan makanan yang sama juga sangat menyukainya. Igo kemudian memaksa bahwa ia ingin bertemu dengan si koki. Tapi Linguini dan College menyatakan kalau ia hanya bisa bertemu dengan si koki setelah pengunjung terakhir meninggalkan restoran dan ia pun setuju. Igo sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata hidangan yang sangat lezat itu dimasak oleh seekor tikus god dan ia tidak mempercayainya. Tapi ketika dia melihat Remy mampu mengulangi kembali proses itu dan tetap menghasilkan hidangan yang sama lezatnya, ia meninggalkan restoran itu tanpa berkata apapun. Linguini dan kawan-kawannya sudah pasrah kalau Igo akhirnya akan memberikan kritikan yang sangat buruk tentang restoran itu. Tapi ternyata ia menuliskan ulasan yang sangat baik tentang hidangan di restoran Gustav yang dimasak oleh seekor koki tikus yang sangat berbakat. Linguini, College, dan seluruh kelompok tikus sangat bergembira, meskipun mereka tetap harus merelakan restoran itu ditutup oleh pemerintah dengan alasan kesehatan. Restoran yang dapurnya dipenuhi tikus sudah pasti bukanlah restoran yang layak.
Tetapi Anton Ego ternyata memiliki rencana lain. Ia menyumbangkan hartanya untuk membangun sebuah bistro kecil yang dikelola oleh Linguini bersama Colette dengan Remy sebagai chefnya. Bistro itu diberi nama Ratatouille dan tikus sebagai ikonnya. Restoran itu unik karena di bagian atasnya disediakan juga restoran mini untuk tikus. Di sanalah Django dan kelompoknya duduk sambil menikmati makanan. Dapur restoran dirancang khusus agar bisa dilalui dengan nyaman oleh Remy. Lalu film pun berakhir. Impressive.